memanfaatkan prinsip gravitasi untuk proses pemisahan material, di mana awalnya ada seorang pengrajin di Mesir yang biasa membuat keramik dari batuan-batuan warna-warni. Jadi setiap hujan kan batuan warna-warninya itu kehujanan, jadi ada lumpur-lumpur yang menempel. Jadi dia tempatin si batuan yang warna-warni itu ke dalam suatu keranjang yang diikatkan kepada tali, dan kemudian keranjang tersebut akan dicelupkan kepada air sungai dan digerakkan secara naik turun. Waktu diangkat ternyata bukan hanya lumpurnya saja yang hilang, tetapi terbentuk lapisan-lapisan sesuai warnanya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap batuan yang berwarna itu memiliki densitas yang berbeda. Selanjutnya adalah deskripsi alat. Sesuai yang telah saya sampaikan sebelumnya, jigging concentrator ini memanfaatkan konsep gravitasi dan juga densitas dari material yang akan diolah. Umumnya jigging concentrator ini digunakan untuk memisahkan suatu material tambang, biasanya di industri timah. Contohnya di Indonesia ada di PT Timah di Bangka Belitung yang menggunakan alat jigging concentrator ini. Kemudian, prinsip kerjanya secara singkat, menurut dalam buku ini, dalam halaman 148 juga, terjadi 4 siklus, yaitu yang pertama, katup akan terbuka dan air akan naik atau water inlet. Kemudian, katup tertutup dan bed atau lapisan itu bakal terbuka atau terdilatasi yang akan membuat partikel mulai tersusun atau expansion. Dan selanjutnya, katup keluar terbuka sehingga air turun dan partikel kecil masuk ke celah-celah atau pixels. Terakhir, airnya itu udah dikeluarin, terus dimasukin, udara biar dia terkompresi si apa sih, si bednya itu di chamber, atau compression. Selanjutnya tipe-tipe jig menurut 911 metallurgis ada beberapa seperti Faust jig, Elmer jig, dan juga Denver jig dan lain-lain. Di mana masing-masing itu, memiliki apa ya, kayak buat ngebuat air yang berdenyutnya itu beda-beda. Misalnya di Denver Mineral Jig ini memanfaatkan diaphragma untuk membuat, denyutan airnya, kemudian di Elmer Jig ini menggunakan arus listrik, dan kemudian di Frost Jig ini memanfaatkan udara bertekanan tinggi. Biasanya di Denver Mineral Jig ini buat mineral-mineral yang halus, sedangkan di Frost Jig ini buat material yang kasar. Selanjutnya menurut Junaidi, eee tipe-tipe jig ini ada dua, yaitu yang pertama adalah Pan American Jig, di mana Pan American Jig ini mirip sama Denver Mineral Jig, memanfaatkan membran buat ngebuat airnya itu berdenyut. Di mana keuntungan menggunakan Pan American Jig ini adalah pembagian air melalui saringan menjadi lebih merata karena gerakan membran sejajar dengan gerakan tekanan ataupun isapan. Selain itu, sistem ini juga memiliki kemampuan untuk memberikan panjang dorongan yang lebih besar yang memungkinkan proses pemisahan mineral berjalan lebih efisien. Tapi ada kerugiannya, yaitu mekanisme penggerakannya yang halus dan terdiri dari banyak komponen mudah rusak dan membutuhkan perawatan dan perhatian khusus. Selain itu, membran juga dapat mudah terlepas jika spidol tersumbat yang akan mengganggu proses operasi. Selanjutnya adalah Yubaji, gambarnya yang ini memanfaatkan energi listrik untuk membuat denyutan pada airnya, tapi ada beberapa kekurangan, yaitu air yang dibagi secara tidak merata melalui saringan dan dapat mempengaruhi efisiensi dari pemisahan, dan juga biaya awal atau investasi yang diperlukan cenderung lebih tinggi. Selanjutnya, bagian akan saya oh, prinsip kerja dulu, maaf. Menurut Junaidi juga, prinsip kerja dari jigging concentrator ini yang pertama adalah diferensial akselerasi, di mana seperti yang kita tahu, setiap material itu memiliki densitas yang berbeda, sehingga material yang memiliki densitas lebih tinggi, dia akan cenderung turun ke bawah, dan material yang memiliki densitas lebih rendah akan di atas, mengapung di atas. Selanjutnya adalah intersettling, di mana setiap material itu memiliki terminal velocity yang berbeda. Tapi itu banyak, dia jadi kayak kehalang-halang gitu buat turunnya. Jadi ini juga eh, ngaruh ke proses pemisahannya jadi lebih efisien. Soalnya nanti turun itu bakal lama gara-gara kehalang sama material-material lainnya. Selanjutnya adalah tracking interstitial, di mana ini tuh nanti kan si bandnya itu bakal dikompres sama udara. Jadi nanti bakal celah-celah di antara materialnya itu nanti kayak yang kecilnya itu bisa lolos lewat celah-celah ini, yang kecil-kecilnya.
Selanjutnya eh, ke bagian-bagian diagram jig. Jadi ada feeding material, screen, over screen heavy material, ceiling heavy material, understem heavy material, gearbox, spring, dan rubber diagram. Eh, eh, Material yang bakal kita pisahin ini harus dan sizing misalnya. Terus nanti materialnya itu bakal masuk feeding material ke sini. Nanti eh, mineral yang memiliki airnya bakal masuk masuk ke sini. Nanti airnya bakal dibuat berdenyut atau pulsating water pakai rubber diagram sama gearbox. Terus mineral yang memiliki densitas lebih tinggi dia bakal turun ke bawah, sedangkan mineral yang memiliki densitas lebih rendah, dia bakal di atas. Terus ini ada beberapa, sebenarnya di industri itu bisa lebih banyak dari ini. Ini kan cuma dua. Ini tuh biar mengefisiensikan pemisahan. Jadi misalnya kalau di yang sini itu gak kepisahin semua, bisa kepisahin lagi di sini. Nanti si mineral material yang udah kita pisahin, yang mineral berharganya tuh bakal keluar lewat underscreen heavy material. Sedangkan kayak ginyu atau material yang memiliki densitas lebih rendahnya tuh dia bakal keluar lewat tiling. Baik, mungkin untuk presentasi saya cukup sekian. Soalnya yang dibawa aplikasi di industri timah persero di Bangka Belitung. Oke, terima kasih Isma. Bagus sekali ya. Tadi presentasinya bahkan Isma sudah sampaikan dalam sejarah singkat. Oke. Nah, itu dari sejarah singkat itu kita mau jadi sederhana, kemudian sekarang teknologi. Oke, kasih Isma. Oke, selanjutnya Farel Udah ya. siap, Bu. Farel udah siap belum, Farel? Izin Oke. share screen, Bu. Selamat pagi teman-teman dan Ibu yang saya hormati. Jadi alat yang saya akan bawa dari industri semen adalah alat raw mill. Jadi alat raw mill ini adalah tahap penggilingan Rel, awal dalam produksi semen. Rel, sorry Rel. Siap, Bu? Kamu bikin landscape HP kamu, Rel. Oh, siap, Bu. Bisa nggak? Oh, dia Kayak nggak gini kan, Bu? nge-rotate ya? Ya udah nggak apa. Ya, Bu. Oke. Berarti kayak tadi aja, Rel. Sorry. Oh, ya, Bu. Yuk, lanjut. Sorry, Bu. Oke. Jadi bahan baku mentah seperti batu kapur, tanah liat, pasir silika, sama bahan korektif lainnya tuh melalui proses penggilingan terlebih dahulu di raw mill. Di mana di raw mill ini ada 4 macam proses. Yang pertama ada grinding, drying, classifying, dan transporting. Jadi bahan bakunya tuh digiling, dikeringkan, dan dicampur sebelum masuk ke proses pembakaran. Nah, sebenarnya raw mill ini ada 2 macam. Yang pertama ada ball mill sama vertical mill. Di mana ball mill ini menggunakan bola baja sebagai media penggiling. Dan ball mill ini lebih cocok untuk menggiling material keras, dan prosesnya disertai dengan pengeringan menggunakan air panas. Sedangkan vertical mill, material digiling menggunakan tekanan roller yang besar dan berputar di atas meja putar. Material dikeringkan dengan mengalirkan udara panas yang dialirkan di bawah. Nah, vertical mill dan ball mill ini punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing, di mana kalau vertical mill ini konsumsi energinya yang dipakai itu lebih rendah dibandingkan dengan ball mill, serta ukuran yang dihasilkan dari vertical mill lebih seragam dibandingkan ball mill, sehingga penggunaan vertical mill ini lebih efisien dibanding ball mill. Nah, aku bakal jelasin 4 proses utama dari raw mill. Yang pertama ada grinding, di mana material digiling dengan ukuran masuk sekitar 7,5 cm, lalu penggilingan ini menggunakan daya sentrifugal, di mana material yang diumpankan dari atas akan terlempar ke samping karena putaran table.
Lalu yang kedua ada drying, di mana proses ini memanfaatkan panas gas sisa dari preheater clean. Material yang telah digiling akan dikontak langsung dengan hot gas yang masuk melalui low flaring. Nah, material ini yang keluar bersuhu 80 derajat dengan gas masuk bersuhu 300 sampai 350 derajat Celcius dan keluar dengan suhu 900 sampai 100 derajat Celcius. Lalu proses yang ketiga ada classifying, di mana material yang telah giling itu akan terangkat oleh gas panas yang melewati separator. Nah, material yang udah cukup halus atau sudah cukup kecil akan dipindahkan melalui separator. Sedangkan material-material yang masih belum tergiling sempurna, masih kasar, bakal kembali lagi ke table roller untuk kembali melalui proses grinding atau penghalusan lagi, digiling lagi. Lalu yang keempat ada proses transporting, di mana raw mill ini akan dibawa oleh gas panas menuju separator terakhir. Di sini aku juga mau jelasin komponen-komponen dari raw mill. Dan yang aku ini adalah vertical raw mill, di mana yang pertama ada feed system, di mana sistem pengumpan bahan baku ke raw mill, di mana bahan-bahan baku tadi akan tercampur dengan proses proporsi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua ada grinding table. Di sini tempat prosesnya grinding, di mana bagian ini akan menekan material hingga hancur atau menggiling material hingga hancur. Kalau misalkan pada ball mill, grinding table digantikan bola baja. Jadi kalau misalkan vertical mill itu kan pakai sedangkan kalau di ball mill pakai Halo? Farel kok nggak ada suara ya? isi bola baja separator, di mana separator ini berfungsi untuk memisahkan partikel halus dengan partikel kasar. Ini adalah proses dari classifying, di mana partikel halus akan keluar sebagai produk, sedangkan partikel kasar akan kembali ke grinding table untuk dihaluskan kembali. Lalu yang kelima ada hot gas flow system, di mana hot gas flow system ini berfungsi untuk mengirimkan material yang memiliki kadar air. Jadi nanti udara panasnya akan dialirkan dari clean atau preheater dan langsung mengenai dari material-material tadi. Nah, secara singkat, prinsip kerja raw mill ini adalah bahan baku yang masuk melalui feed system, lalu material akan jatuh ke grinding table, kemudian bahan baku digiling menggunakan roller atau bola baja. Setelah material digiling, material dikeringkan dengan udara panas. Setelah itu material halus akan terbawa ke separator, sedangkan material kasar akan kembali digiling di grinding table. Nah, hasil akhir raw mill ini berupa bubuk yang dikalsinasi di clean. Ini ada beberapa fungsi dari raw mill. Yang pertama, menggiling bahan baku menjadi ukuran halus. Lalu yang kedua, menghomogenisasi atau mencampurkan bahan-bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, mengurangi kadar air melalui proses drying. Dan menyediakan material yang siap diproses lebih lanjut di clean. Nah, setelah keluar dari raw mill atau proses pertama dari industri semen, bahan material ini disebut dengan istilah raw mix atau raw mill. Raw mill ini masuk ke sebuah storage atau biasa disebut blending silo. Selain bertujuan menyimpan sementara, blending silo juga berfungsi untuk tempat homogenisasi. Proses homogenisasi ini intinya sama kayak pre-homogenation, cuma ukurannya aja yang beda. Dan bahan penyesuaian juga sudah tercampur. Pre-homogenation ini materialnya hanya laminan. Homogenation terdiri dari 4 bahan baku semen. Sehingga proses tujuan untuk memaksimalkan pencampuran dari keempat bahan tersebut. Sekian dari presentasi saya mengenai alat raw mill dari industri semen. Terima kasih. Oke, thank you, Farel.
untuk presentasinya. Oke. Nah, kan teman-teman ya, banyak alat yang berbeda nih. Jadi Kak bisa saling sharing untuk bisa menambah wawasan. Oke, gitu ya. Next, siapa ya? Sylvia. Ya, Ibu. Yuki boleh bantu izin share screen. Oke. Oke, terima kasih Yuki. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya hari ini akan menjelaskan kapsul penyemesin berasal dari industri farmasi. Mesin penyusun kapsul ini adalah alat untuk memasukkan bahan obat ke dalam kapsul kosong. Berdasarkan penggunaannya, mesin pengisi kapsul ini dibagi menjadi dua, ada mesin profesional dan mesin personal. Mesin profesional ini biasanya otomatis dan digunakan oleh industri farmasi untuk produksi massal dan agar cepat dan efisien. Sementara lebih ditujukan bagi individu atau usaha kecil yang membutuhkan pembuatan kapsul dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan. Mesin pengisi kapsul ini memiliki kesamaan terhadap mesin alat press tablet, yaitu melibatkan partikular sehingga parameter yang penting adalah gaya dan jarak. Nah, perbedaan dari kedua alat itu adalah mesin pengisi kapsul ini lebih rendah, sekitar puluhan Newton, sedangkan press tablet memerlukan gaya puluhan kilonewton. Nah, mesin pengisi kapsul ini memiliki ada tiga tipe, yaitu pertama mesin pengisi kapsul manual. Mesin pengisi kapsul manual ini digunakan untuk produksi skala kecil atau pribadi, terutama ketika mesin ini dibutuhkan jumlah yang waktunya terbatas dengan dosis yang tepat. Mesin ini tuh biasanya menghasilkan sekitar 300 sampai 800 kapsul per siklusnya. Nah, dari mesin pengisi kapsul manual ini, komponennya itu meliputi nampan pengisi kurang lebih dari 300 lubang, nampan penampung, plat pin sebagai penyaring, plat penyegel untuk menutup kapsul, serta tuas sebagai penggerak. Mesin ini juga diproduksi terbatas di industri farmasi. Selanjutnya ada mesin pengisi kapsul otomatis. Kapsul otomatis ini dirancang untuk mengisi kapsul dengan bahan farmasi secara langsung tanpa bantuan operator. Mesin ini diprogram melalui komputer dan umumnya digunakan untuk kapsul skala besar. Nah, pengguna mesin ini itu penting bagi industri farmasi karena memungkinkan produksi kapsul ini massal, higienis, bebas kontaminasi, dan memenuhi standar industri farmasi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tipe mesin pengisi kapsul semi-otomatis. Mesin kapsul semi-otomatis ini tuh perpaduan antara mesin manual dan otomatis, yaitu bekerja secara mandiri sesuai program komputer, tapi bisa dioperasikan secara manual jika dibutuhkan. Nah, mesin ini tuh sangat sesuai untuk kebutuhan industri farmasi dalam pengisian kapsul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja dari mesin pengisian kapsul pada cakram, kemudian secara tahap dipadatkan oleh pin hingga terbentuk dengan kepadatan. Setelah piston dalam lubang dosaster bergerak masuk ke dalam lapisan sabuk di hopper untuk menekan bubuk menjadi sumbat. Nah, lalu piston mendorong sumbat masuk ke dalam kapsul. Dan kondisi proses yang sesuai agar pengisian kapsul dapat berlangsung optimasi. Nah, perbedaan dari dua mesin ini itu bedanya adalah di cara bubuk obat diukur dan dimasukkan ke dalam kapsul. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Sylvia ya. Oke, next. Satu lagi siapa ya tadi ya? Oh, Bu. Syahmi ya.
Ya, bentar ya, Bu. Oke. Apakah udah kelihatan? Belum. Oh, udah sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Ibu Hermin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alat dari industri pangan yang saya pilih, yaitu Distack Centrifuge. Nah, jadi sentrifugasi itu dapat digunakan untuk memisahkan partikel-partikel padat dari cairan ataupun memisahkan dua cairan yang memiliki massa jenis yang berbeda gitu. Nah, untuk sentrifugasi yang spesifik yang saya pilih adalah di Distack Centrifuge. Nah, sebenarnya ada banyak gitu ya jenisnya, tapi yang saya pilih yang ini. Nah, jadi di Distack Centrifuge ini memiliki mangkuk yang ini nih, yang terlihat seperti kerucut, itu yang relatif dangkal dan lebar. Dan juga dia bisa berputar di dalam casing yang ditutupi di luarnya gitu. Mangkuk ini juga biasanya memiliki badan silinder dan memiliki diameter berkisar antara 20 hingga 100 cm. Jarak antar tumpukan si logamnya itu sekitar 50 hingga 130 mikrometer. Nah, langsung saya akan menjelaskan mengenai komponennya. Nah, jadi komponen utamanya itu yang pertama ada bowl. Jadi si bowl ini tuh seperti yang tadi sudah saya bilang, dia jadi tempat utama buat pemisahan secara sentrifugasi ini berlangsung gitu. Yang kedua ada distack. Nah, ini kumpulan plat tadi yang dipotong menumpuk, dia disusun rapat satu sama lain. Nah, kumpulan plat tipis ini tuh berfungsi untuk memperluas permukaan pengendapan. Jadi, proses pemisahannya itu bisa lebih efisien dan juga lebih cepat. Lalu yang ketiga ada spindle atau poros. Nah, poros ini menjadi sumbu putar dari ball dan distak. Nah, struktur ini memungkinkan rotasi sekaligus pemberian umpan dan pengeluaran fluida. Yang keempat ada distributor. Jadi distributor ini tuh fungsinya itu untuk membantu proses distribusi fluida dari feed yang masuk sehingga bisa merata di antara celah-celah yang tersebar di dalam bowl-nya. Yang kelima itu ada outlet, dia sebagai jalur keluar dari fase liquid nanti setelah pemisahan selesai. Yang keenam itu ada sludge discharge atau paring dish. Nah, ini itu sebagai jalur pembuangan dari fase solid. Nah, ini dapat berupa mekanisme ejection otomatis, berkala, atau manual. Nah, untuk mekanisme kerjanya, ini gambarnya seperti ini ya, di dalamnya gitu. Jadi ada dua fase ya. Yang pertama itu ada fase solid dan juga fase cair. Nah, untuk yang fase solid, karena dia memiliki densitas yang lebih tinggi, jadi ketika proses ketika alatnya ini diputar, si fase solidnya ini dia akan terdorong ke bagian luar, ke bagian paling luar dari si bowl-nya karena dia memiliki massa jenis yang paling tinggi itu. Nah, untuk pengeluaran atau pembuangan dari si fase solidnya itu biasanya secara batch normalnya ya. Namun ada juga yang otomatis gitu, ada yang bisa continue. Namun normalnya itu secara batch. Nah, untuk fase cair itu ada dua, ada yang fase berat dan juga fase ringan, atau then phase dan light phase. Nah, karena di fase cair itu ada dua, fase yang berat dan juga yang lebih ringan. Jadi ketika proses pemisahan ini dimulai, yang fase lebih berat itu dia akan terdorong ke arah luar si eh, ke arah luar bowl-nya. Nah, yang fase ringan dia akan ke arah
pusat rotasinya karena dia memiliki densitas yang lebih rendah. Jadi intinya ketika diputar itu dari tengah itu ada yang fase cair yang ringan, terus yang di tengah di antara fase solid dan fase cair yang ringan itu ada fase cair yang lebih berat gitu. Nah, untuk pembuangannya itu di fase cair ini dia melalui outlet yang ada di bagian tengah dekat poros itu. Nah, untuk terakhir saya akan aplikasi di industri pangannya. Jadi aplikasi di Stack Centrifuge ini dalam industri pangan itu eh, biasanya digunakan untuk pemisahan ragi dari bir, lalu ada lemak dari susu untuk dibuat sebagai krim, terus ada padatan dari jus buah, dan juga ada pemurnian minyak dan ekstrak. Namun yang paling sering dijumpai di industri pangan itu pemisahan lemak yang terkandung dalam susu full cream. Nah, dengan menggunakan sentrifugasi ini, dia bisa memisahkan lemak untuk mendapatkan susu krim, tapi dengan susu yang kandungan lemaknya rendah ya, yang berkisar kurang lebih 3% dari total beratnya. Mungkin cukup sekian dari yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, Syahmi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang presentasi. Oke, mungkin sedikit feedback ya dari saya. Next untuk ketika kalian akan presentasi, usahakan menggunakan bahasa yang sopan. Oke, karena apa? Sebenarnya ketika kalian presentasi di kelas itu adalah latihan kalian. Latihan kalian ketika nanti kalian kerja. Itu seperti apa sih? Kalian bisa public speaking, kalian bisa presentasi di depan umum. Kemudian ya next semoga kita bisa ada waktu untuk bisa presentasi di kelas gitu ya. Nah, itu juga merupakan sebenarnya salah satu pengalaman yang bisa kalian gunakan untuk kalian latihan sebelum kalian masuk ke dunia kerja. Karena memang sebenarnya untuk di dunia kerja itu adalah bagaimana kalian cara berkomunikasi dengan orang lain gitu. Akan banyak kalian bertemu kasus-kasus harus terlibat dengan orang lain, kemudian kalian harus bisa present, apalagi ke atasan, misalnya memang kalian ada kesulitan progres sedikit kan nggak mungkin kalian presentasi, maaf Pak saya progres lagi sedikit, nggak bisa kayak gitu, tapi gimana kalian memframing itu membuat kalimatnya menjadi lebih baik gitu ya, jadi supaya kalian itu tidak tampak malas juga di situ. Oke, next mungkin kita bisa latihan presentasi lagi ya di kelas. Gitu aja sih dari saya. Oke, yuk kita masuk ke materi. Kita akan masuk ke materi. Sebentar. Oh ya, untuk presentasi diusahakan untuk tidak menggunakan kata aku gitu ya. Karena aku itu sebenarnya memang dia bahasa Indonesia, tapi jika kalian di dalam suatu forum, kata aku itu kurang sopan dibandingkan dengan saya. Oke, oke, gitu aja. Oke, PPT saya sudah tampil ya, full screen ya. Sudah. Halo, oke. Oke, untuk materi hari ini, saya singkat aja. Oke, untuk teori silahkan dibaca. Ini sudah saya ringkas dari buku, tapi saya sarankan teman-teman itu tetap membaca buku. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Please Wallace, kemudian Wenzel. Silahkan teman-teman pelajari itu, karena yang saya ajarkan itu hanya sedikit dari buku. Gitu. Tapi teman-teman sebaiknya tetap full membaca buku.
energi. Nah, energi itu digunakan untuk apa? Yang pertama mengatasi friksi mekanis dan yang kedua adalah untuk menghancurkan bahan. Nah, misalnya untuk mengatasi friksi mekanis ini alat, kemudian antara material dengan media penggerusnya, misal tadi adalah grinding yang menggunakan ball mill ataupun rod mill gitu ya. Nah, itu ada gesekan di situ, itu juga ternyata butuh energi, ada friksi di situ, ataupun antara material dengan material. Oke. Nah, sebenarnya untuk energi yang terkait dengan mengatasi friksi ini tidak langsung untuk memperkecil ukuran, tapi adalah yang diperlukan alat untuk bisa alat itu berjalan. Jadi kalau misalnya energinya memang harus lebih besar daripada eh, energi friksi ini gitu. Yang kedua adalah energi terkait dengan menghancurkan bahan. Di sini energi digunakan untuk apa sih? Untuk memutus ikatan internal material. Jadi memutus ikatan internal material. Tambahan adalah energi yang paling penting yang dibutuhkan. Oke. Nah, yang teman-teman hitung nanti ke depannya itu adalah energi terkait dengan menghancurkan bahan. Apa sih persamaan atau rumusnya? Rumusnya adalah ini. Yang ada di layar, dE per dx sama dengan min Cx pangkat minus N. Nah, itu adalah rumusnya. Oke, di mana dE adalah perubahan energi, kemudian dx adalah perubahan ukuran partikel, dan Cn adalah konstanta, yang dimana besarnya itu tergantung dengan jenis material maupun alat yang digunakan. Oke. Nah, dari persamaan itu diturunkan oleh 3 peneliti yaitu Rittinger, Kick, dan Bond. Dengan mereka itu menurunkan dengan cara kerja yang berbeda. Oke, sekarang masuk ke Rittinger. Rittinger menurunkan rumus dengan melakukan percobaan. Drop weight crusher. Nah, prinsipnya sehingga menyebabkan partikelnya pecah. Nah, menurut Rittinger, energi kominusi itu tadi nama lain dari size reduction. Itu kalau di dalam operasi teknik kimia itu sering disebut kominusi. Jadi energi kominusi itu nanti sebanding dengan luas permukaan baru yang terbentuk. Itu dari Rittinger. Oke. Sehingga dapatkan nih persamaan E itu akan sebanding dengan 1/D2 min 1/D1. Karena ada perubahan luas. Nah, luas itu kita wakilkan dengan diameter. Oke, jadi permukaan baru adalah selisih luas permukaan sebelum dihancurkan dan juga setelah dihancurkan. Oke. Nah, di sini kapan sih berarti untuk hukum Rittinger itu cocok? Adalah ketika pada proses penghalusan yang sangat halus atau sering kita sebut fine grinding. Nah, sehingga tujuan utamanya kan memang adalah membentuk luas permukaan yang baru yang lebih luas, memperbesar luas permukaan. Nah, contoh penerapannya adalah biasanya kalau di dalam industri pangan itu tepung yang sangat halus gitu ya. Kemudian di pabrik-pabrik kimia itu untuk membuat bubuk kimia ataupun di dalam industri farmasi itu untuk membuat obat gitu ya. Oke, next. Nah, ini untuk penurunan dari awalnya rumus energi kominusi menjadi persamaan Rittinger. Nah, ini yang bawah Rittinger.
Oke, jadi teman-teman kan hafalkan yang ini ya, Rittinger. Oke, nanti kalau ujian harus Rittinger tidak perlu diturunkan, langsung menggunakan persamaannya aja juga nggak masalah. Yang penting kalian tahu perbedaan kapan menggunakan Rittinger, kapan menggunakan Kick, kapan menggunakan Bond gitu. Oke, yang kedua hukum Kick. Nah, ini di mana Kick itu meneliti yang memperkecil upar. Ya intinya gini. Jadi kalau si Kick itu dia mendapatkan teori bahwa untuk menghancurkan batu dari ukuran 10 cm, diameter 10 cm ke 5 cm, itu energinya sama yang dibutuhkan untuk mengecilkan batu dengan ukuran 5 cm ke 2,5 cm. Ini kan setengah kalinya. Yang 5 ke 2,5 juga setengah kalinya. Oke. Nah, sehingga kita bisa tahu kapan hukum Kick itu cocok, yaitu ketika melakukan crushing atau penghancuran besar. Nah, karena pada tahap awal itu atau di dalam tahap crushing itu, yang difokuskan adalah bagaimana membuat partikel dengan volume besar itu bisa turun ukurannya yang dimana tapi masih relatif besar juga, gitu. Nah, jadi cocok untuk desain jaw crusher, kemudian gyratory crusher itu bisa. Oke. Persamaannya seperti apa? Nah, ini penurunan dari persamaan Kick. Oke, ada len-nya ya, ada nilai len-nya di sini. Oke, yang terakhir adalah persamaan Bond. Oke, di persamaan Bond ini tadi merupakan jembatannya hukum Kick dan hukum Rittinger. Kalau Kick itu cocok untuk crushing yang besar, crushing kasar gitu. Kalau Rittinger tadi cocoknya untuk grinding halus. Nah, untuk Bond itu adalah di antara keduanya. Oke. Di antara keduanya. Nah, di sini berarti bisa digunakan pada proses intermediate crushing, jadi tahap yang kedua dari crushing, hingga grinding tapi yang masih menengah, jadi nggak terlalu halus juga. Oke. Nah, ini biasanya adalah digunakan untuk menghitung works index atau WI, atau ukuran energi spesifik yang diperlukan untuk menggiling material sampai ukuran tertentu. Jadi ada yang ditentukan ukuran materialnya, jadi awalnya seberapa, ini ke berapa. Oke. Nah, untuk hukum Bond itu ada beberapa penurunannya. Oke, ada beberapa penurunan persamaan. Ini sudah saya ringkas juga dari buku. Nah, di sini tapi teman-teman harus tahu kapan sih menggunakan yang ini, kapan menggunakan yang ini, dan kapan menggunakan yang ini. Oke, ini sudah saya bold. Jadi ketika nilai XF dan XP-nya dalam satuan feet, silahkan menggunakan persamaan ini. Sebenarnya hanya konversi aja sih. Kalian bisa menggunakan satu persamaan aja yang bagian ini. Cuma memang harus diperhatikan ketika satuannya adalah mikrometer, kalian menjadi persamaannya seperti ini. Untuk yang feet, persamaannya jadi seperti ini. Dan kemudian yang ini feet tapi dalam P dan T-nya horsepower dan juga T-nya adalah ton per menit. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Silahkan teman-teman coba kerjakan, kemudian kumpulkan. Kumpulkan, nanti saya buat platform saya buat tempat pengumpulannya di Google Classroom. Oke. Nah, ini teman-teman silahkan lihat. Ini mintanya dalam satu apa, kemudian itu dalam size berapa. Silahkan teman-teman dicoba ya. Oke. Tidak wajib dikumpulkan. Jadi kalau misalnya mau ngerjain bareng sama teman, pullinnya satu boleh. Nah, tapi untuk latihan soal yang ini,
keluar ya di share screen saya. Untuk latihan soal silahkan kerjakan sesuai dengan deadline. Kalau contoh soal nggak ada deadline-nya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup ya. Bu. Oke, Rizko nanti jadi yang pertama ngumpulin ya, Riz. Siap, Bu. Oke. Oke, kalau gitu pertemuan hari ini cukup. Silahkan, masih bisa presensi nggak? Yang lupa, tapi saya sudah presensikan sih. Oke. Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan ya. Offline untuk minggu depan. Kelasnya di ruang mana biasanya? Di TKB ya, untuk hari Jumat itu. Oke. Silahkan nanti dicek untuk ruangannya. Minggu depan kita ketemu offline di kelas. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya untuk kehadiran pada hari ini. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Siap, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Terima Oke. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke.